Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan dalam PA Permata pada minggu ini diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datangnya dari atas, tetapi dari dunia, dan nafsu manusia dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan PA Permata pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa lampau hiduplah seorang yang bernama Zhao Guo di Tiongkok. Dia anak seorang jenderal terkenal di kerajaan Zhao. Sejak kecil Zhao Guo sangat senang belajar strategi militer. Ia sering berdiskusi dengan para jenderal tentang strategi perang. Suatu kali ada perang di kerajaan Zhao dengan Qin. Mereka memperebutkan kota Shandong. Peperangan berjalan alot meskipun sudah 4 bulan. Lalu muncul desas-desus bahwa Jenderal Qin sebenarnya sangat takut kepada Zhao Guo karena dikenal memiliki pengetahuan militer yang luas. Mendengar ini, Raja Kerajaan Zhao mengirim Zhao Guo untuk mengambil alih pemimpin perang di Shandong. Sayangnya Zhao Guo tidak pernah memimpin pasukan apapun. Dan ketika terjun ke pertempuran, sesungguhnya ia bingung mau menerapkan teori yang mana dari sekian banyak teori yang dia miliki. Mungkin waktu musuh mulai menembakkan panah dan memanjat tembok kota, dia melihat dan masih sibuk dengan daftar isi dari buku strategi perangnya dan memilih mana strategi yang tepat. Karena itu tidak heran bahwa dengan mudah kota Shandong berhasil direbut oleh Qin dan Zhao Guo tewas tertembus panah. Sangat menyedihkan karena ilmunya banyak tapi tidak bisa diterapkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca buku tentang memasak nasi goreng, tidak berarti kita secara otomatis bisa membuat nasi goreng yang enak. Kalau kita selesai membaca buku tentang bermain pingpong, tidak berarti langsung kita melakukan smash masuk dan smash keluar. Semua juga bisa. Begitu juga kalau kita tahu bagaimana membina hubungan yang baik dengan sesama, tidak berarti kita mampu melakukannya dengan benar. Pengetahuan tidak dengan sendirinya membawa kita kepada tindakan yang benar. Untuk bisa bertindak benar, kita butuh yang lebih daripada sekedar pengetahuan, yaitu hikmat. Tentu saja bukan sembarang hikmat, tetapi hikmat yang benar. Dan firman yang kita baca mengajarkan bahwa hikmat yang benar harus terwujud dalam kehidupan orang yang benar,
khususnya melalui relasi damai di dalam komunitas orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menggali perikop yang kita baca tadi untuk memahami seperti apakah orang-orang pada waktu itu mengerti hikmat. Sebagian filsuf Yunani pada masa itu memandang hikmat sebagai kemampuan intelektual atau pengetahuan akan rahasia ilahi yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Sebagian merasa bahwa cukup memiliki hikmat dan tidak peduli dengan kehidupan yang bermoral. Pandangan ini bertolak belakang dengan Perjanjian Lama. Amsal 5 ayat 10 misalnya, yang mengatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat memungkinkan kita mengetahui hal yang benar, sehingga kita dapat memilih jalan yang benar. Hal ini juga diajarkan oleh Yakobus. Dalam perikop sebelumnya, ia mengajarkan bahwa iman dan pengetahuan harus terwujud dalam tindakan. Yakobus berkata, "Kamu punya iman? Ya, tunjukkanlah dengan perbuatan." Perbuatan seperti apa? Yaitu dengan hati-hati berbicara, kunjungi janda-janda miskin, jangan membedakan orang kaya dengan orang miskin, jangan takut dengan penderitaan. Dan dalam perikop ini, Yakobus membandingkan ciri-ciri, asal dan hasil dari kedua macam hikmat. Yang pertama adalah hikmat yang tidak benar, yang dijelaskan dalam ayat 14-16, di mana memiliki ciri iri hati, mementingkan diri sendiri. Kata iri hati memperlihatkan semangat yang menyala-nyala untuk melakukan sesuatu yang belum tentu salah, namun dilakukan dengan sikap bermusuhan terhadap pihak yang berbeda pendapat. Adapun istilah mementingkan diri sendiri menunjukkan bahwa sikap iri hati tadi muncul terutama untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli akan pihak yang lain dalam sebuah komunitas. Dan disinilah Yakobus tidak menyinggung benar salahnya hal yang dilakukan, tetapi soal sikap ketika melakukannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Jadi hikmat yang datangnya dari atas adalah berarti kita umat Tuhan ingin mendapatkan hikmat yang dari atas, haruslah menerima Kristus yang disalibkan. Satu pelayanan yang patut kita teladani, pelayanan yang murni, dan pelayanan yang menimbulkan perdamaian antara kita dan Allah. Hal ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga di antara kita tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, karena korban Kristus telah kita rasakan kuasa perdamaiannya. Karena dengan menerima hikmat yang datangnya dari atas, Sang Kristus itu sendiri, maka tabiat kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Orang yang berhikmat juga disebut dengan orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu yang jahat ini, terutama tidak akan mabuk oleh anggur sehingga terbangkitkan hawa nafsunya, tetapi akan terus hidup untuk mengerti kehendak Allah. Hikmat Allah terdiri dari 3 golongan, ataupun dalam kitab suci digolongkan ada 3, yaitu pronimos yang berarti bijaksana bagaikan seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang, Sopos yang berarti bijaksana dalam kegiatan pelayanan, dan Sonetos yaitu bijaksana dalam persoalan-persoalan rohani. Di sini dikatakan bahwa orang yang berhikmat akan menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana hikmat-hikmat itu disusun?
Dalam ayat ke-17 mengatakan, hikmat yang dari atas disusun dari kemurnian, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dikatakan murni karena tidak bercampur dengan berbagai kaidah atau tujuan yang akan merendahkannya. Hikmat yang sejati itu bebas dari pelanggaran dan kecemaran, tidak memperbolehkan apa saja yang diketahui sebagai dosa, tetapi mengusahakan kekudusan. Hikmat itu pendamai, karena kedamaian mengikuti kemurnian dan bergantung kepadanya. Orang yang bijak adalah orang yang melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk menjaga perdamaian. Dan hikmat itu peramah. Dia tidak mati-matian menuntut hak milik, tidak mengatakan atau melakukan kekerasan apa saja dalam menegur, sehingga ia, perkataannya, keramahannya mendatangkan kedamaian. Hikmat itu penurut, eupeites, sangat mudah diyakinkan terhadap apa yang baik atau dijauhkan dari apa yang buruk. Sikap penurut lemah, lembut, dan menyerahkan diri terhadap ajakan firman Allah. Hikmat itu penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, ketika hatinya condong kepada apa yang baik dan luhur, baik untuk meringankan mereka yang berkekurangan atau untuk mengampuni mereka yang melanggar, dan benar-benar melakukan hal tersebut setiap ada kesempatan. Hikmat tidak memihak, artinya tanpa kecurigaan, bebas dari penghakiman, tidak berprasangka yang semestinya, atau tidak membeda-bedakan, memperlakukan seseorang lebih daripada yang lain. Hikmat tidak munafik, tidak menyamarkan apa-apa, tidak melakukan tipu daya, tidak jatuh dalam berbagai cara yang dianggap bijak oleh dunia ini, tetapi sebenarnya bersifat licik dan penuh tipu muslihat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak berbuah di dalam Kristus untuk sungguh-sungguh bisa mengerti bahwa orang Kristen, pengikut Kristus, harus hidup dalam kebijaksanaan, harus hidup dalam hikmat, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini ketika kabar baik, Injil itu, firman itu sampai ke tanah Karo, itu mendatangkan luar biasa perubahan, kasih yang sungguh-sungguh, dan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Biarlah apa yang sudah disampaikan, perjuangan yang dilakukan oleh para zending, hari ini kita boleh sama-sama memperingatinya dan boleh sama-sama meneruskannya, sehingga sungguh-sungguh sebagai orang percaya kita boleh mendatangkan buah yang baik, boleh mendatangkan berkat bagi dunia ini. Hikmat yang benar harus terwujud dalam kehidupan yang benar melalui relasi damai di dalam komunitas orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita memohon agar Allah terus memberikan kita hikmat dalam kehidupan kita, melembutkan dan merendahkan hati kita, memenuhi diri kita, hati kita dengan balas kasihan, sehingga dapat menghadirkan damai dalam komunitas kita, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.